Kenapa kok najis dibahas? Karena najis ini merupakan bagian daripada toharoh. Toharoh itu ada 4. 1 wudu, kedua adalah tayamum, kemudian mandi hadas, mandi janabah. Keempat adalah yang dimaksud bagian daripada toharoh adalah menghilangkan najis. Kenapa masuk bagian toharoh? Orang sholatnya khusyuk, rukunnya sudah mantap, hayatnya hayat sunnah abadnya nggak ketinggalan. Kemudian pas dilihat bajunya ada tai kotoknya, ada burungnya, ya kan? Secara rukun sah, tapi apa? Pakaiannya najis, pakaiannya kotor, maka tidak sah, tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena baju bersih, baju suci salah satu merupakan syarat mutlak sahnya ibadah sholat. Udah rapi kita jalan dari rumah mau ke mushola Nurul Falah, begitu di jalan burung lewat, celok aja di sini kan, di bagian ini. Sayang disentil doang misalkan. Ini masih meninggalkan bekas. Najis kagak? Maka di situ kita bahas. Sekarang nih. Maka salah satu ini najis nih. Harus dicuci. Bagaimana cara membersihkannya? Kita kupas sedikit-sedikit ya. Makanya sebetulnya menghilangkan najis udah hal biasa. Tapi kita pertegas lagi, mungkin ada hal-hal yang dijelaskan sehingga benar-benar kita bajunya, anggota badannya suci dan bersih. Makanya saya bilang tadi, kenapa kok kudu beli minyak wangi yang mahal? Yang nggak usah mahal, pasar malam beli yang goceng gitu kan? Biar begitu kita sholat nggak makruh. Kenapa nggak makruh? Kok disebut makruh kita sholat? Ya orang bau asam begitu, Allahu Akbar. Karena kita kebauan kita, maka mengganggu kehusuan orang yang di samping kanan kiri kita, maka itulah menjadi kena hukum makruh kita. Dia jadi nggak khusyuk gara-gara kita, gitu. Makanya beli minyak wangi yang 10.000 dah, yang goceng cuman begitu digosok udah kena angin hilang wanginya. Yang 10.000 dah, biar wangi kan. Kalau wangi kan demen kita. Udah gitu ibadah enak, udah gitu malaikat seneng sama wangian. Tuh kita diikutin malaikat mulu, makanya rezekinya kita gampang kalau banyak. Benar. Ya. Jangan apa-apa kebeli minyak wangi 10.000 kagak kebeli. Begitu maksud saya mah. Makanya kalau mau sholat sekarang mah bawa minyak wangi ngantongin. Kalau mau sholat gosok dulu di tangan ke badan gitu kan biar wangi. Ya. Biar dapat sunnahnya, biar dapat pahalanya. Ya. An-najasatu lughatan asy-syai'ul mustakdzaru. Menurut bahasa, najis itu memiliki makna, memiliki arti sesuatu yang menjijikan. Makanya kadangkala orang kalau ngelihat sesuatu yang kagak demen, najis gua mah. Suka begitu kan? Kenapa? Karena sesuatu yang nggak enak dilihat, nggak enak didengar, maka dibilang kadangkala itu tadi, gua najis gitu kan? Kenapa? Karena menurut dia nggak enak. Tuh makanya asyai'ul mustakdzaru, sesuatu yang menjijikan itulah disebut dengan najis. Kadang-kadang kan kita cerita orang yang najis si anu mah gitu kan, kelakuannya begini-begini gitu. Bukan najis orangnya, bukan, kelakuannya yang kagak bener yang buat kita kemudian memberikan lakop, memberikan gelar najis. Kalau orang mah kagak najis. Coba kalau najis begitu sholat nanti sendiri gulung karpetnya lagi, ganti yang baru. Orang najis orang. Makanya orang wa syar'an, sedangkan menurut istilah syara' adalah kullu ainin harumatana wuluha 'alal itlaqi halatal ikhtiyar masuluhati tamyizi. Menurut syara adalah kullu ainin, segala benda, sesuatu benda harumatana wuluha, yang diharamkan penggunaannya secara mutlak. Jadi secara mutlak dalam syara ini nggak boleh nih, haram, udah jangan dipakai. Ini najis, jangan digunakan. Halatal ikhtiyari masuluhati tamyiz, dalam kondisi normal, orangnya normal, kondisi waras gitu kan. Masuluhati tamyiz berbarengan dengan itu orangnya bisa membedakan, bisa memilah-milah, bisa dipisahkan ini benda yang halal, benda yang haram, benda yang najis, benda yang kotor, tuh bisa secara mutlak. Lali hurmatiha, bukan karena kemuliaannya. Ini barang nih misalkan mulia, ya nggak, bukan sebab itu, bukan.
Wala listighdariha, bukan karena menjijikannya pula, bukan. Karena ada sesuatu yang menjijikan tapi nggak najis. Ada sesuatu yang menjijikan tapi halal. Nanti kita bahas makanya. Wala lidharuriha, dan juga bukan karena memberikan dampak madarat, dampak penyakit kepada kita, baik badan kita maupun akal kita. Bukan karena itu. Ya. Karena apa? Karena ini secara mutlak diharamkan. Tuh. Makanya di sini dijelaskan bahwa wadakhala fil itlaq, yang dimaksud dalam secara mutlak itu qaliluha wa katsiruha, baik itu sedikitnya ataupun banyaknya. Kalau secara syariat sudah haram, secara syariat sudah najis, jangan dicari keterangan-keterangan lain biar bisa dihalalin tuh. Kemudian juga berkenaan dengan ad-darurah, ya, karena sesuatu yang memberikan madarat, ya. Kenapa? Karena ada sesuatu kondisi ketika seseorang itu madarat, fa innaha tubihu tanawulan najasah. Begitu orang kondisinya madarat, ini orang boleh menggunakannya, boleh memakannya. Ingat, dengan sabab kondisinya madarat. Dalam konteks usulul fikih itu dijelaskan adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Orang yang kondisi kejepit, orang yang kondisi madarat, dalam kondisi dia mau mati, umpama ini ya, mau mati, maka begitu mau mati, sesuatu yang haram berubah hukumnya menjadi halal. Dia lagi di hutan sendiri, bekal udah habis. Ini roman-romannya kalau ibarat HP udah 5% lagi nih, udah mau koid. Ibaratnya udah lemas banget, kagak ada bekalan makan. Kemudian di sekitar kagak ada makanan yang bisa dimakan yang halal. Ngelihat ada ular. Ular secara hukum, secara syariat, kalau kita kondisi normal, kalau kita kondisi kayak seperti ini yang biasa-biasa, kemudian makan ular dengan sengaja, haram kita. Nggak boleh. Tapi kalau kita kondisinya lagi madarat, mau mati, nggak ada apa-apa kecuali ular. Ular kita bunuh, kita goreng, bahkan jangankan digoreng, kalau kita doyan mentahan juga dimakan boleh. Kenapa? Kondisi mau mati, nggak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali ular itu. Lagi jalan, udah kelaparan, masya Allah luar biasa. Kagak nemu apa-apa, ada bangkai ayam. Boleh nggak? Kalau kita lagi normal, waras pikirannya, otaknya jalan, lagi seger buger, punya duit, makan ayam yang mati, geblek namanya. Nah, orang haram dimakan, gitu. Tapi kalau kita kondisi kagak gablek duit, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, mau mati rasanya, lemas banget badan kita, buat sholat kagak kuat, boleh nggak? Yang haram berubah hukumnya menjadi halal. Kondisi kita lagi madarat, kondisi kita lagi kelaparan, kondisi kita lagi kesusahan. Tapi begitu kemudian udah rasanya bisa mengisi lambung kita, jangan sayang nih ayamnya disimpan aja buat besok atau buat nanti malam, nggak boleh. Udah hilang hukumnya, yang halalnya hilang. Kenapa? Udah sekedar mengisi perut kita, menyambung hidup kita. Tuh. Kalau disimpan itu bangke ayam yang mati belum disembelih, kita simpan dagingnya, sisanya karena masih ada pahanya, sayang ya, itu nggak boleh, udah haram hukumnya. Maka yang dibolehkan sekedar untuk kebutuhan sendiri aja. Ya, yang pasti sesuatu yang haram, begitu Allah Ta'ala jelaskan ini haram, jangan kau makan. Secara ngelihat mata manusiawi, ngelihat kampret, kagak jorok kan? Kagak jijik. Ngelihat ular kagak jijik gitu kan. Tapi kenapa kok hukumnya haram? Berarti Allah ada sesuatu yang istimewa, yang tersembunyi di balik itu. Jangan macam-macam kita. Kalau udah Allah haramin, jangan cari halal. Tapi awak juga enak. Ya, jadi kondisinya mau borat nggak ada masalah kalau kondisinya mau borat. Kemudian wabisulat tamyiz, dan bisa dibedakan nih. Ada pengecualian juga apa? Aklududil mayyiti fi jubnin aw faqihatin, makan bangke ulet yang ada di jubnin, yang ada di keju, yang ada di roti, yang ada di tauco, itu pokoknya ya. Au faqihatin, atau yang ada di buah-buahan, yang ada di pete, ulet di pete itu kan suka ada tuh.
Ya kalau kita mau dikeluarin dulu dipilah boleh silahkan gitu kan. Ini mah digayam Gitu. ulang-ulang. Kalau digayam boleh nggak ada masalah itu. Kenapa nggak ada masalah? Karena ya, jadi itu nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita masih doyan mah ya gayam aja nih buat dilalap gitu kan sekalian dimakan gitu. Kenapa? Ini pengecualian, maka nggak ada masalah ya. Makanya kadang-kadang ketika buka pete jadi nggak dikupas lagi di kulitnya itu, kulit dalamnya langsung dicolet aja sama sambal terasi gitu. Mas itu uletnya ada di dalam kan. Kagak mati ya. Aduh. Makanya kita makan sekarang ulet-uletnya gitu. Boleh nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian wabi qaulillah li hurmatiha bukan karena kemuliaannya, bukan. Kenapa? Mayitatul adami diantaranya adalah bangkai manusia, mayatnya manusia. Manusia itu nggak najis saya bilang tadi. Hidupnya mayitnya aja nggak najis, apalagi yang hidup. Juga hal-hal yang berkenaan dengan wabi adal istiqdar, ya, yang hal yang menjijikan lah tadi. Diantaranya adalah air mani, nanti kita bahas nih. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap sesuatu benda cair yang keluar dari dua jalan, benda cair ya, yang keluar dari dua jalan, jalan depan ataupun jalan belakang, najisun hukumnya adalah najis. Wa sadiqun bil kharijil mu'tadi kal baul wal qaiti wan nadhiri kadami wal qai. Seperti yang biasa, mencakup yang biasa. Apa itu yang biasa yang keluar? Seperti air kencing ataupun gitu kan, baik itu nya lagi kelang ataupun lagi encer gitu kan, itu kan yang biasa, itu najis. Ataupun sesuatu yang jarang, kadami seperti darah, wal qaihi dan nanah. Itu kan kalau darah nanah kan jarangnya keluar dari kemaluan kita ataupun dari pintu belakang kita, itu jarang. Tapi tetap hukumnya adalah najis kalau keluarnya dari dua jalan terus. Ilal mania, kecuali air mani. Nih, kalau air mani mah nggak najis. Kenapa nggak najis? Mani itu cikal bakal orang, cikal bakal manusia, makanya nggak najis air mani. Maka suatu ketika Rasulullah pernah habis sholat, kan kalau habis mau sholat ya pakai baju, pakai gamis yang ada kalau air mani kan kalau udah kering kan dia kayak iler ya, kering gitu kan, kayak lilin dah ya, kayak begitu kan ada kelihatan. Suatu ketika Rasulullah pernah sholat itu baju gamisnya ada bekas kayak ya kayak gitulah ya air maninya. Maka oleh karenanya air mani itu enggak najis. Sarung kita misalkan ya habis kena air mani umpama misalnya pakai buat sholat subuh gitu kan, malam habis kegelar sama bini gitu kan, gelar pakai sarung umpama. Sarungnya kita pakai buat sholat subuh. Najis enggak najis kalau kena air mani. Jangan dikencingin. Tapi jangan ya. Bahkan min adamin au hayawanin ghairi kalbin wahinzirin wa may yatawalladu minhuma aw min ahadihima, ya baik itu dari orang, manusia ataupun dari hewan. Maninya hewan juga sama, enggak najis. Maninya hewan, tapi bukan hewan yang terlahir daripada anjing ataupun babi, ataupun bahkan dari babi atau anjing sendiri ya. Nih, sedikit lagi ya. Wa kharaja bima'in ad-dudu wa kullu mutasallibin la tuhilluhul ma'idatu falaysa binajisin bal mutanajis. Juga sesuatu yang benda cair ataupun sesuatu benda yang padat yang keluar nih ya, benda cair ataupun benda padat di sini ya. Yang kemudian la tahilluhul ma'idah, yang tidak diproses oleh oleh lambung. Ada benda padat yang tidak diproses oleh lambung. Contohnya apa? Contohnya luwak. Luwak itu kan makan kopi. Kopi itu kan kagak hancur di dalam perutnya si luwak, kulitnya doang. Ya kan? Maka begitu brojol keluar itu luwak dari kopi begitu keluar dari luwak, maka itu nggak ada masalah, boleh. Kenapa? Karena dia tidak diproses oleh lambung, tidak hancur itu kopi. Maka la yutanajisu, tidak najis, bal mutanajis. Dia nggak najis, akan tetapi dia kena najis. Bisa suci, bisa bersih dengan cara dibersihkan, dicuci. Maka luwak boleh kita minum. Pernah tuh zaman-zaman lagi kopi lagi ngetren itu, bahkan kopinya itu sengaja ditaruh sama umpan makan gajah. Dimakan oleh gajah, kemudian brojol nya gajah dipilih itu, dicari biji kopi. Boleh nggak boleh, itu halal nggak halal.
halal. Kenapa? Kopi itu bukan najis tapi mutanajis. Kopi itu tidak najis tapi kena najis. Maka kalau bahasanya kena najis bisa dicuci dan bisa dibersihkan dan bisa dipakai buat makan dan lain sebagainya. Dan semua yang sifatnya air kencing ataupun yang keluar dari dua jalan, hukumnya adalah wajib untuk dibersihkan.